Halo, selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi. Hari ini kita mau belajar tentang buku tematik tema 7 ya, atau di buku itu tertulis tema 2G. Nah, kali ini kita belajar tentang kebersamaan. Nah, bagaimana kalian di rumah saat bersama dengan mama, papa, bersama kakak atau adik? Menyenangkan atau bagaimana ya? Ya, kebersamaan kita bersama kumpul bersama itu sangat menyenangkan. Mengapa? Karena kita di sana bisa saling bercerita, kita bisa saling bercanda. Nah, kita juga bisa saling berbagi. Misalnya kalau sedang apa? Makan ya, kita berbagi sayurnya, ditanyain mama, "Ayo tambah sayurnya." Wah, rasanya menyenangkan ya kalau bersama-sama itu berkumpul bersama. Nah, sekarang kira-kira kegiatan apa saja yang kalian lakukan saat bersama keluarga? Nah, ya. Jadi kalau hari Rabu kan kita ada Zoom ya. Kalian bisa ceritakan kebersamaan saat apa saja. Berkumpul bersama aja dan apa yang kalian lakukan. Oke? Nah, sekarang kalian buka halaman 3. Nah, pada subtema yang pertama, kita akan membahas tentang kebersamaan di rumah. Kegiatan apa saja yang kamu lakukan bersama keluarga. Nah, di sini Bu Vivin mau bacakan kegiatan Nina bersama keluarganya ya. Nina sedang berkumpul bersama keluarga. Ayah, ibu, Nina, dan Adi sedang membaca. Ayah membaca koran, ibu membaca majalah, Adi membaca buku cerita bergambar, Nina membaca buku dongeng. Nah, ternyata kegiatan keluarga Nina adalah membaca. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga suka membaca di rumah bersama keluarga? Ya, nah, kita kurangi sedikit untuk bermain HP, kita alihkan untuk membaca ya anak-anak ya. Sekarang kita bahas tentang yang dibaca oleh Nina. Tadi Nina membaca apa? Ya, Nina membaca buku dongeng. Apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, jadi yang cerita yang tidak terjadi pada kenyataan ya. Salah satu contohnya adalah dongeng hewan yang disebut sebagai fabel. Nah, fabel atau fabel sama aja ya. Di dalam fabel, hewan digambarkan bisa berbicara seperti manusia. Nah, sekarang kalau hewan bisa berbicara dengan manusia, mungkinkah? Nah, tidak mungkin. Jadi tidak akan terjadi ya. Hewan punya bahasa sendiri, tidak seperti manusia ya. Maka dari itu cerita ini disebut fabel ya, disebut dongeng karena tidak benar-benar terjadi. Nah, pada halaman 3 itu ada cerita, ada dongeng tentang macan dan singa si Raja Rimba. Nah, kalian bisa membaca di situ atau mendengarkan audionya. Ya, kalian bisa scan, kalian bisa mendengarkan ceritanya di situ ya. Nah, sekarang kalian buka halaman 4. Oke. Apa judul fabel di atas? Ayo sambil mendengarkan kalian juga menjawab ya. Ya, judulnya adalah Macan dan Singa si Raja Rimba. Kalian tulis di situ nomor 1 ya. Macan dan Singa si Raja Rimba. Kemudian yang nomor 2.
Mengapa pada mulanya macan dan singa bermusuhan? Kenapa? Mereka berdua menganggap hutan itu wilayahnya, ya, daerah kekuasaannya. Nah, nomor 2 itu jawabannya. Mereka menganggap hutan itu wilayahnya. Nah, sekarang nomor 3. Sikap apakah yang dapat ditiru pada isi fabel? Oke, Bupin ulangi lagi. Sikap apakah yang dapat ditiru dalam isi fabel? Ya, 1. Saling menolong. 2. Menyadari kesalahan. 3. Mau meminta maaf. 4. Mau memaafkan. Ya. Tadi si macan mau meminta maaf, singanya mau memaafkan. Ya. Ada 4 sifat yang dapat kita tiru di sini, ya. Dan yang paling utama adalah tolong menolong. Oke. Nah, bagaimana akhir cerita fabel macan dan singa si Raja Rimba? Ya, jawabannya ada di kalimat terakhir itu, di cerita, ya. Mereka bersatu melindungi penghuni hutan lainnya terhadap bahaya yang mengancam. Oke, atau kalian tulis lengkap juga boleh, ya. Mereka bersatu melindungi penghuni hutan lainnya dan tolong menolong menghadapi bahaya yang mengancam. Itu kalian tulis semua boleh, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kalau sudah kalian tulis, kita lanjutkan yang halaman 5. Ya, kalian buka ya. Nah, kita mau belajar tentang pecahan, ya. Ketika membaca bersama, ibu menghidangkan 2 apel. Ada 1 apel untuk Nina dan Adi. Bagaimana cara membagi apel agar setiap orang mendapat bagian yang sama? Nah, di sini ada 1 apel dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Nah, setiap potongannya ini, 1 potong ini, dinyatakan dengan pecahan setengah. Atau kalau dilambangkan tuh cara menulisnya itu begini, 1/2. Boleh nulisnya begini, boleh nulisnya begini, ya. Dan dibaca 1/2 atau setengah, ya. Ingat, kalau dalam bahasa, dalam cerita dibilang setengah kata-kata, ya, pakai huruf. Kalau dalam bentuk matematika dilambangkan penulisannya seperti ini. Membacanya yaitu 1/2 atau setengah. Ya. Nah, sekarang kalian amati pada bentuk 1/2 ini. 1 ini pembilang, disebut pembilang, ya. 1 itu 1 bagian ini, ya, 1 bagian, ya. 2 ini disebut penyebut. Penyebut itu 2 karena ada 2 bagian. Jadi 1 di antara 2 bagian.
Oke, maaf tadi terpotong ya. Bu Pipin ulangi lagi. 1 yang di atas pada pecahan 1/2 ini disebut pembilang. Ya. 1 ini ya 1 bagian saja. 1 bagian yang ini atau ini sama saja ya, pilih 1 aja. 2 disebut penyebut. Penyebut ini, nah karena potongannya kan ada 2. Jadi maksud dari setengah ini 1 di antara 2 bagian. Ya. Nah, sekarang kalian amati lagi banyak benda yang dapat dibagi menjadi 2 sama besar. Ya. Di bawah halaman 5 itu ada segi 4 ya, atau persegi panjang dan lingkaran. Nah, yang persegi sudah dibagi menjadi 2. Yang persegi panjang dan lingkaran, kalian coba dibagi 2 juga. Caranya bagaimana supaya sama? Kalian luruskan garisnya seperti yang persegi itu. Ya, tarik garis, lurus, membagi untuk persegi panjang, juga membagi lingkarannya. Ya. Setelah itu, beri warna setengahnya. Ya, salah satunya setelah kalian bagi 2, beri warna pada persegi panjang dan lingkaran. Nah, ambil 1 bagian diwarnai, ya. 1 bagian yang diwarnai, satunya biarkan tetap putih seperti gambar persegi itu. Itu contohnya, ya. Oke, kita lanjutkan halaman 6. Nah, untuk halaman 6 ini kita belajar lagi tentang bunyi. Nah, ya. Bunyi irama lagu yang didengarkan bermacam-macam. Ya. Ada bunyi lemah, ada juga bunyi yang kuat. Contoh bunyi kuat dan lemah adalah sebagai berikut. Nah, misalnya bunyi yang kuat ini seperti teriakan. Nah, kalau kalian teriak, keras nggak? Terus bunyi kentongan. Apa itu kentongan? Kentongan ini alat yang dulu digunakan untuk komunikasi di desa. Ya, misalnya ada ronda malam, jamnya dihitung, nah sudah ganti jam. Atau mungkin ada maling, ada maling. Mungkin ada juga pengumuman, ayo berkumpul, ada pengumuman. Itu dulu digunakan di desa ya, waktu dulu sih kita belum mengenal zaman modern seperti sekarang ya. Tapi mungkin beberapa di desa masih ada yang menggunakan seperti ini ya. Nah, sekarang bunyi peluit. Nah, pasti ini kalian sering dengar dari Pak Yo ya yang suka menggunakan peluit. Nah, keras ya suaranya. Bunyi lonceng, ini juga keras. Bunyi trompet, wah apalagi kalau nggak keras nggak kedengaran suaranya ya. Nah, sekarang kalian coba sendiri. Untuk bunyi yang lemah, coba jentikan jari kalian. Nah, suaranya kecil ya. Bersiul juga. Bersiul tidak bisa terlalu keras sekali ya. Berbisik, nah berbisik ini harus memang pelan-pelan ya. Berdesis, pelan suaranya ya. Langkah kaki, nah kadang langkah kaki juga tidak terdengar suaranya. Orangnya jalannya benar ya, pelan-pelan, nah nggak kedengeran suaranya ya. Oke, sekarang bunyi kuat dan lemah dapat dirangkai secara berulang dan beraturan. Rangkaian bunyi tersebut dinamakan irama. Ya, ulang lagi. Rangkaian bunyi dinamakan irama. Ayo membuat rangkaian irama dengan bunyi lemah dan kuat. Nah, ini besok Rabu kita coba ya. Prok, tik, prok, tik, prok, tik, prok, tik.
Nah, bisa dicoba ya. Oke, kita lanjutkan untuk halaman 7. Nah, di situ ada gambar segitiga. Terus belah ketupat atau diamond ini ya. Terus ada trapesium, ada bentuk ini, bentuk itu. Nah, semuanya dibagi menjadi 2. Nah, kalian warnai satu saja, satu bagian ini. Bu Pipin coba satu ya, tapi kayaknya ini cemot-cemot ini ya. Nah, Bu Pipin warnai satu. Semoga tidak cemot. Nah, Bu Pipin warnai satu. Sampai cemot. Nah, sampai rata. Ya, rapi ya. Putih-putihnya sampai kelihatan. Oke, sedikit cemot sedikit. Nah, seperti ini. Kalian juga warnai ini satu, 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 satu. Ya, satu bagian. Oke. Nah, sekarang kita beralih pada nomor 2. Di situ ada gambar, ada tepuk tangan, ya, tangan yang bertepuk ya. Langkah kaki, jentik jari, dan peluit. Bunyi apakah yang paling kuat? Ya, peluit. Bunyi apakah yang paling lemah? Oh, yang jentik jari atau hentak kaki? Itu kakinya digrok-grok gitu loh ya, sampai kedengaran loh ya. Ya, jentik kaki. Jentik kaki, jentik jari. Maaf ya. Bunyi apakah yang lebih kuat dari hentak kaki? Kurang H ini ya. Bunyi apakah yang lebih kuat dari hentak kaki? Ya, peluit. Bunyi apakah yang lebih lemah dari tepuk tangan? Nah, jentik jari. Oke. Nah, sampai di sini dulu untuk pembelajaran 1. Besok kita lanjutkan pembelajaran 2 ya. Oke, dadah. Selamat pagi. Sampai ketemu besok anak-anak.